dengarkan. Bentar ya. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi misalkan antum sedang membuat judul penelitian untuk menjawab penasarannya antum dengan eh, banyaknya mahasiswa yang menggunakan gadget. Ya sudah dibuatkan aja judul penelitiannya hubungan antara intensitas penggunaan gadget terhadap prestasi mahasiswa. Itu namanya salah satu judul korelasi. Artinya korelasi itu mencoba menghubungkan antara sebab dan akibat antara suatu kejadian dengan kejadian yang terkait ya. Antum ingin tahu antara kaitan antara intensitas penggunaan gadget teman-teman dengan prestasinya. Itu sudah judul. Kemudian dibuat dituangkan dalam bentuk skripsi. Nah, masuk ke bab pendahuluan. Di bab pendahuluan itu antum nanti banyak bercerita ya. Bagaimana perilaku mahasiswa setia ahli ya dalam proses belajar mengajar. Mereka banyak didampingi oleh gadget. Mereka juga dibantu oleh gadget mencari sumber-sumber kuliah, informasi juga melalui gadget. Kemudian ternyata gadget itu tidak hanya sendirian, ada konten-konten ikut ya, konten-konten lain yang disediakan oleh aplikasi Play Store itu yang mungkin digunakan juga oleh mahasiswa untuk apa? Mengisi waktu luang ya, untuk bersendagura, bercanda mungkin ya. Ada beberapa ya, game-game mungkin. Nah, kemudian antum bayangkan di situ ya, bahwa intensitas itu nanti akan berdampak ya, akan berdampak. Jadi gambaran di pendahuluan itu seperti itu. Berdampak pada prestasi mahasiswa. Sudah kan? Di pendahuluan sudah tuliskan gitu. Antum di dalam pendahuluan termasuk di dalamnya ada nanti namanya rumusan masalah. Setelah dicerita seperti itu, dibuatlah rumusan masalah. Rumusan masalah itu biasanya dia berupa kalimat tanya. Nah, ya, kalimat tanya. Jadi misalkan ya, salah satu contoh rumusan masalah. Apakah ada hubungan intensitas penggunaan gadget terhadap prestasi mahasiswa? Rumusan yang pertama. Rumusan yang kedua, apakah pengaruhnya positif ya terhadap prestasi mahasiswa? Nah, itu. Nah, setelah dibuat rumusan, kemudian nanti ada tujuan, ya, ada tujuan, ada manfaat penelitian itu di bab 1. Nah, kemudian setelah itu masuk ke bab berikutnya itu bab 2, yaitu namanya adalah landasan teori, ya, landasan teoretik atau studi pustaka, sama ya, studi pustaka atau landasan teoretik. Nah, di bab 2 itu antum cari ya buku-buku referensi yang berkaitan dengan gadget ya, apa itu gadget, apa positifnya, apa negatifnya ya, peranannya apa, dan antum juga sekaligus cari apa yang dimaksud dengan prestasi ya. Prestasi maksudnya itu prestasi gimana ya? Ada istilah hasil belajar, ada istilah prestasi belajar. Beda ya dalam bahasa Indonesia, prestasi belajar dengan hasil belajar itu beda. Misalkan kalau hasil belajar, antum kemarin IP-nya berapa? Ya, itu hasil belajar. Antum IP-nya berapa? Ya. Tapi kalau itu hasil belajar. Kalau prestasi belajar bukan begitu. Gini, kalau prestasi belajar, peningkatannya, ya, dari semester 2 ke 3, peningkatannya berapa? Nah, dari 3 ke 4, peningkatannya berapa? Nah, yang ketika peningkatannya itu banyak, itu berarti dia berprestasi. Ya. Kalau peningkatannya sedikit, itu berarti dia mungkin ya berprestasi tapi tidak terlalu besar. Ya. Itu namanya prestasi. Kalau hasil tidak dilihat awalnya, ya hanya dilihat akhirnya saja. Jadi kalau membuat judul, boleh antum kaitkan dengan prestasi belajar, boleh kaitkan dengan hasil belajar. Cuma nanti mananya berbeda. Ya, lanjut ya. Di bab 2 tadi dikatakan dicari landasan teoretiknya atau studi pustaka. Langsung berikutnya langsung ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, di sini nanti banyak kita berteori tentang statistik.
Ya. Di metode penelitian disebutkan bahwa penelitian inilah penelitian menggunakan statistik inferensial. Nah, gitu ya. Apa artinya statistik inferensial? Oh, ini penelitian kuantitatif menggunakan statistik inferensial. Nah, berarti antum menggunakan rumusan statistik, ya, namanya penelitian kuantitatif statistik inferensial. Karena apa kok dikatakan kata-kata inferensial? Dari data yang nanti akan kita kumpulkan, akan kita coba simpulkan. Karena kita sedang mencari kesimpulan. Benarkah ada hubungannya? Ya, benarkah hubungannya positif? Nah, cari. Itu bab 3 ya, landasan teori. Apa? Metodologi penelitian. Nah, setelah itu masuk ke bab 4 yaitu pengumpulan data dan analisa. Nah, di bab 4 ini antum mencari data dengan kuesioner ya. Nah, itu nanti juga kita pelajari. Di penelitian ini di bab materi perkuliahan statistik ini kita akan juga belajar untuk membuat kuesioner. Kuesionernya tentang bagaimana intensitas penggunaan gadget pada mahasiswa setiap hari. Cari ya, antum cari di internet boleh, buat sendiri boleh, berupa serangkaian pertanyaan, kemudian diberikan kepada mahasiswa yang sedang antum teliti. Nah, itu antum teliti supaya tidak terlalu melebar, ada namanya batasan penelitian. Gimana cara membatasinya? Ya, antum lihat kira-kira mahasiswa yang banyak menggunakan gadget ini semester berapa ya? Oh, kayaknya semester 5. Nah, tulis ya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa semester 5 tahun ini ya. Nah, semester 5 tahun ini. Tahun berapa tersebut ya? Sebelum tahun 2021 atau mungkin 2020. Jadi semester 5 pada saat penelitian. Jadi tidak semuanya diteliti, hanya cukup semester 5 saja. Itu ya, itu namanya batasan penelitian. Yang dalam bahasa statistiknya namanya sampel ya. Sampel atau contoh. Dan yang nanti dalam bahasa statistik, sampel atau contoh tadi hasil penelitian yang akan mewakili semuanya atau nanti akan menjadi wakil ya dari seluruh mahasiswa stay. Ya, jadi yang diteliti cuma sebagian kecil ya, hanya sebagian kecil atau kelompok kecil, tapi hasil penelitiannya nanti akan berlaku umum ya, general. Yang seperti namanya seperti ini namanya sampel. Contoh seperti kalau kita misalkan sakit ya, kita sakit panas. Kita sakit panas itu kita nggak tahu sakit panas karena demam berdarah atau karena tipes atau karena ini apa karena virus yang lain. Nah, bawa ke dokter ya, bukan ke dokter ya, ke ini ya, ke lab ya. Boleh ke rumah sakit boleh. Nanti ada di bagian lab, diambil sedikit darahnya ya, sampel darahnya mungkin sekitar 10 ya, 10 cc diambil, disuntik itu disedot. Kemudian di lab ada alatnya namanya elektronika medis ya. Elektronika untuk melihat kondisi kesehatan. Nanti di situ akan muncul dari alat tersebut akan muncul hasilnya secara otomatis ya. Oh, ternyata gula darahnya sekian, eritrositnya sekian, leukositnya sekian, trombositnya sekian. Oh, kesimpulannya bahwa ternyata orang ini sehat. Ya, orang sehat. Kalau kalau gitu panasnya kenapa? Mungkin karena masuk angin, misalkan ya. Jadi akan ada kesimpulannya. Jadi walaupun hanya mengambil sebagian kecil darah, ya sudah titik ya diambil sedikit, tapi kesimpulannya menyeluruh. Ya, jadi walaupun hanya mengambil sebagian kecil darah, tapi kesimpulannya menyeluruh bahwa orangnya dan ini ternyata masih sehat. Ya, jadi tidak harus diambil semua darahnya. Ya. Atau mungkin kalau demam berdarah ya, anak saya pernah kena demam berdarah, juga pernah kena tipes itu anak saya itu kelihatan pada saat tipes itu kelihatan sel darah merahnya meningkat tajam. Sel darah putihnya meningkat tajam ya. Sel darah putih meningkat tajam, trombositnya turun. Kan yang memang kalau sebentar ya. Kalau demam berdarah trombositnya turun. Kalau tipes itu trombositnya enggak bukan itu yang diserang ya, tapi usus ya. Kalau di tipes itu usus yang diserang biasanya dia ada peningkatan di sel darah putih. Kenapa kok sel darah putih yang meningkat?
karena ada serangan virus, maka dia akan menggandakan ya, melipat gandakan keberadaannya untuk melawan virus. Nah, itu. Hasil tesnya keluar, hasil labnya keluar, disebutkan, oh anak bapak terserang virus tipes ya, atau mungkin kena demam berdarah gitu. Walaupun mungkin darah yang diambil cuma sedikit ya. Nah, bagian kecil darah itu namanya sampel. Ya, jadi setelah hasil itu diteliti, hasilnya mewakili semua. Sama dengan tadi, mahasiswa yang diambil hanya semester 5 ya. Tetapi nanti hasilnya menyeluruh hasilnya. Berarti secara keseluruhan dapat dikatakan hasilnya adalah misalkan gadget ternyata mau berpengaruh positif untuk peningkatan prestasi mahasiswa. Wah, besok akhirnya oleh dosen-dosennya boleh bawa gadget semua. Misalkan ya. Misalkan. Ya, gitu ya. Itu ya. Jadi di variabel di bab 4 itu kita membuat kuesioner yang nantinya di situ meneliti sejauh mana penggunaan HP pada mahasiswa semester 5. Intensitasnya. Nanti antum butir pertanyaannya banyak ya, buatlah 30 atau 40 butir pertanyaan. Misalkan saya menggunakan gadget pada saat belajar saja, ada gitu. Misalkan saya menggunakan gadget untuk mengerjakan tugas. Saya menggunakan gadget pada apa waktu belajar apa pada waktu apa di maktabah saja atau mungkin saya menggunakan gadget hampir sekian jam dalam waktu 1 hari. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tadi itu nanti akan dijawab oleh mahasiswa semester 5. Dari banyak pertanyaan tadi akan memberikan variasi jawaban yang berbeda-beda, maka akan memberikan data yang berbeda-beda, ya. Itu nanti yang akan kita teliti. Ya. Yang seperti ini ya, ada 2 data. Data pertama adalah intensitas penggunaan gadget, data yang kedua adalah prestasi atau hasil belajar. Nah, data yang pertama ini namanya adalah variabel bebas. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Nanti saya jelaskan. Data yang pertama tentang intensitas penggunaan gadget namanya variabel bebas. Sedangkan data yang berikutnya yaitu tentang prestasi belajar namanya variabel terikat. Nah, itu ya. Nah, sudah di bab 4 data terkumpul dan sekaligus dianalisa. Masukkan rumus korelasi. Nah, dalam statistik rumus korelasi itu banyak ya, ada 5 atau 6 ya. Kok banyak sekali? Iya, banyak. Macamnya banyak, cara menghitungnya juga berbeda-beda ya, rumusnya itu berbeda, cara menghitungnya beda, tetapi nanti hasilnya kalau diselesaikan sama ya. Jadi nanti punya data statistik, kemudian dikerjakan dengan model korelasi ya apa yang macamnya banyak tadi itu. Kalau datanya sama, walaupun rumusnya berbeda-beda, nanti hasilnya sama ya. Hasilnya memberikan informasi yang sama, yaitu tentang koefisien korelasi. Ya. Nah, sudah dihitung muncullah hasilnya namanya koefisien korelasi. Ya. Tuh, dari situ akan nanti bisa kita lihat. Ya. Oh, ternyata ini ada hubungan ya yang signifikan antara apa itu penggunaan gadget dan prestasi belajar. Oh, kalau gitu pengaruhnya bagus, ya silakan digunakan gitu ya. Nah, misalkan ya, nah itu nanti di bab 4 itu nanti hanya berisi angka, ya, bab berisi angka. Iya, 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 iya. Sebentar ini ada Ahmad Ridwan. Oke, oke. Ya, Afwan ya, tak anunya tak absennya. Ya, lanjut ya, selanjut ya. Ternyata hasil kesimpulan tadi itu adalah ada hubungan yang signifikan antara apa itu eh, penggunaan gadget dengan prestasi belajar. Oh, lek ngono ketemu ternyata tidak apa-apa. Ya, kenapa? Karena anak-anak ST, mahasiswa ST itu mereka sudah dewasa, ya, sudah bisa memilih dan memilah. Jadi dia hanya menggunakan untuk hal-hal yang
positif saja gitu ya. Insyaallah gitu ya. Oh, itu silakan ya. Ya kan calon ustadz semua ini, ya kan. Jadi mulai apa? Membenahi ya dari urusan-urusan pribadi, tidak sampai merugikan diri sendiri gitu ya. Insyaallah. Ahmad itu ya. Ada sudah ya tentang yang paling bawah sendiri. Udah ya. Jadi apa? Ini Ahmad ya. Ya. Ini sudah Ahmad ya. Ah, jadi eh, bab 4 itu hanya sampai pada menghitung, sampai pada hitungan yang diterima oleh apa ya? Ada standar nanti ya, ada namanya standar standarnya namanya tabel ya, tabel korelasi. Nanti di situ akan dilihat, oh ternyata hasilnya bagus, diterima. Ya sudah, akhirnya dimasukkan dilanjutkan kan ke berikutnya bab 5. Bab 5 berupa kesimpulan dan saran. Disimpulkan hasil perhitungan data begini, hasil data ini pada anak semester 5 dihasilkan nilai koefisien korelasinya adalah sekian. Yang mengindikasikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget dan prestasi belajar. Nah, sudah kesimpulannya disebutkan. Ini saya cerita sekilas tentang bagaimana penelitian ya, bagaimana penelitian yang nanti akan antum lalui ya, skripsinya seperti itu. Saya cuman belum bicara ya bahwa sebenarnya kemudahan ya atau keuntungan atau nilai plus dari penelitian kuantitatif yaitu adalah ketika sudah selesai menghitung ya, ketika sudah muncul nilai akhir terhitung ya, sudah muncul nilai akhir yaitu koefisien korelasi. Ketika itu sudah terhitung dan ditemukan, penelitian sudah 90% selesai. Ya. Jadi yang sulit sebenarnya adalah di bab part pertama. Kita membuat kalimat yang menggambarkan betapa kondisi mahasiswa stay ya yang banyak menggunakan gadget ya. Kemudian kita khawatir apakah prestasinya jadi buruk atau jadi baik. Nah, kemudian bab yang pertama itu susah, sulit karena itu ide. Idenya di situ. Bab kedua landasan teori itu gampang ya. Kita tinggal mencari teori-teori yang ada di Google atau di buku-buku kaitannya dengan penggunaan gadget ya, dan prestasi. Gampang teorinya itu banyak. Yang bab ketiga metodologi penelitian, nah itu juga kita harus ini ya menggambarkan bagaimana penelitian itu dilaksanakan mulai dari penentuan sampelnya, kemudian mulai dari pembuatan kuesionernya, kemudian sampai pada pengumpulan data dan rumus yang digunakan. Itu. Jadi yang sulit bab pertama, bab kedua, bab kedua nggak sulit, bab ketiga agak sedikit. Bab keempat, ya, itu antum bekerja. Ya, bab empat antum bekerja, itu juga bab yang sulit, nanti insya Allah sering ditanyakan oleh penguji ya, bab empat itu karena di situ kita bekerjanya di situ. Ya. Tapi sudah tidak begitu berat karena ide awalnya sudah tergambar ya di bab satu. Bab satu itu sudah memberikan gambaran. Nah, bab keempat itu adalah nanti realitanya. Antum mengambil data kepada sampelnya, kepada mahasiswanya, kemudian dibuat tabulasi, ya, dibuat dalam tabel, kemudian dimasukkan rumus, kemudian rumus ini yang sedang kita pelajari nanti, ya, di pelajaran statistik, rumus ini yang nanti akan kita pelajari untuk mengisi di bab 4, ya, rumus statistiknya. Selesai rumusnya, ketemu hasilnya, koefisien korelasinya nilai sekian, itu sudah 90% penelitian selesai. Bab 5, seperti kalau orang main sepak bola, seperti di tendangan penalti. Ya. Antum taruh bola di tendangan penalti, masa nggak gol, tinggal tendang aja ya kan? Gitu kan? Jadi tinggal nembak aja di tendangan penalti. Jadi bab 5 tinggal apa kesimpulan dan saran. Sudah selesai. Dari mana kesimpulannya? Dari angka yang terakhir yang ada di bab 4, yaitu tentang nilai koefisien korelasinya. Sudah. Selesai sudah skripsinya.
Ya, gampang ya? Insya Allah gampang ya. Nah, sekarang kalau gitu kita sudah tahu di manakah letak posisi kita belajar statistik itu di mana posisinya. Ya, ternyata di bab 4-nya. Ya, bab 3 dan bab 4 ya. Bab 3 itu nanti teorinya ya, metodologi penelitiannya, dan bab 4-nya itu analisa sistem apa pengumpulan data dan analisanya. Jadi nanti di bab 4 itu isinya adalah kita mengumpulkan data, alatnya apa, instrumennya apa, ya, alatnya pakai kuesioner. Terus diapakan kuesioner tadi? Ditabulasi. Setelah tabulasi diapakan? Dihitung pakai rumus korelasi atau komparasi. Nanti tergantung dari jenis penelitiannya. Sudah selesai. Ya, itu nanti kita akan banyak mempelajari ya statistik ya untuk ngisi bab 4 ya. Gitu. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada beberapa yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Silakan yang mau bertanya. Ya, ini yang datang udah banyak tadi. Alhamdulillah ya. Yang datang banyak ini oh, udah 20 berapa 23 itu. Ya, silakan siapa yang mau bertanya? Mungkin ini siapa ini? Rezi Dwilingga yang tadi dari mana itu? Sumatera Lubulingga. Selatan siapa? Rezi ya? Siapa Iya, yang Ustaz. dari Sumatera? Iya, Rezi. itu Sumatera Selatan nanti. Iya, Nah, Ustaz. iya. Ya, Sumatera Selatan. Apa namanya tadi? Lubuk Linggau, Lubuk Linggau. Ya, di Lubulingga. Itu apa di sana itu? Apa penghasil apa itu? Kelapa sawit apa tambang atau gimana? Yang terkenal tuh di Lubuk Linggau itu. Apa ya? Karet mungkin, Ustaz. Oh, karet. Oh, karet ya. Karet. Iya ya. Daerah sana banyak Lampung termasuk ya. Lampung banyak karet itu. Ya, Ustaz. Ya, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini di Surabaya hampir tiap hari hujan, tiap sore. Daerah sana gimana? Daerah sana Rezi. Sama aja, Ustaz. Sama ya? Iya. Iya. Ini saya kena flu kapan itu? Seminggu kemarin tuh. Ya, tapi kalau saya kena flu, kebiasaan saya justru ini, ya. Waktu wudhu, ya, tak hirup airnya tak hirup sing akeh sebanyak tak hirup sampai agak pusing, ya di kepala itu agak pusing. Kalau kena flu saya biasanya gitu. Nah, itu biasanya Insya Allah durasinya nggak lama. Insya Allah mungkin 3-4 hari sudah reda gitu ya. Kalau saya turuti minum obat, kadang-kadang 2 minggu nggak selesai. Ya, saya biasanya pakai itu ya. Saya agak agak saya hirup banyak itu air itu biar masuk ke hidung gitu ya. Alhamdulillah nih udah enak. Ya silakan Rezi, mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa masih Nggak itu ada, Ustaz. dulu, Pas terima sudah dulu. penjelasannya. Pas dulu ya. Iya iya. Ahmad Ridwan, silakan Ahmad Ridwan mungkin. Apa ini Rian? Mana Rian? Rian Ariandi. Silakan, mungkin mau ditanyakan. Atau ini Dullah atau Iqbal. Iya, coba tadi biasanya eh, eh, ada ini sebenarnya. Ada dua judul ya, korelasi dan komparasi. Tadi itu korelasi. Biasanya saya jelaskan komparasi juga. Ya, tak jelaskan yang misalnya. Untuk komparasi itu artinya membandingkan. Itu seperti ini misalkan. Ya, jadi dia tidak menghubungkan, tapi membandingkan. Contoh, tingkat pendapatan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya, kita ingin mengetahui perbedaan tingkat penghasilan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ya pastilah berbeda. Ya, pasti berbeda karena mata pencariannya beda. Ya, ya. Jadi apa? Kita ingin mencari perbedaannya itu namanya menggunakan komparasi. Tapi yang sering dilakukan oleh mahasiswa kita bukan itu, ya teman-teman yang sudah skripsi yang dilakukan bukan itu, tapi komparasi yang begini, Qobli Ba'di, ya. Jadi
teman-teman buat kitab, teman-teman buat materi pembelajaran ya. Misalkan untuk meningkatkan kemahiran berbicara ya, maharatul kalam, maharatul apa? Kalau berbicara itu apa? Maharatul kalam ya. Benar. Ya, Benar, Ustaz, ya. jadi ya itu mereka buat buku. Buku itu kemudian diajarkan ya ke sebuah lembaga, mau SD, SMP, mau SD terserah. Nah, kemudian nanti ada Qobli Ba'di. Qobli Ba'di. Jadi sebelum diberi pembelajaran berapa nilainya, kemudian dicatat nilainya, kemudian buku yang kita punya itu diajarkan. Ya, buku kita yang punya sebagai ide. Apakah dengan pembelajaran yang baru itu akan benar-benar dia mampu meningkatkan kemampuan berbicaranya. Nah, setelah diberi pembelajaran sesuai dengan modul ya sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan, dites lagi, tes bakti ya. Nah, kau beli hasilnya berapa, baktinya hasil berapa, dibandingkan. Nah, ini yang banyak sekali dengan teman-teman dilakukan teman-teman. Nah, yang seperti ini juga namanya komparasi. Nanti akan terlihat apakah ada peningkatan ya. Kalau ada peningkatan maka berarti benar buku itu tadi manfaat ya. Buku tadi bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbicara ya untuk mahasiswa untuk siswa yang diajar tadi. Seperti itu banyak ya. Jadi itu nanti menggunakan cara komparasi. Nah, coba sekarang saya mau tanya ya. Coba berikan contoh untuk penelitian yang korelasi dan untuk penelitian yang komparasi. Coba yang lain ya berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Contoh yang korelasi tadi adalah hubungan antara penggunaan gadget dan prestasi. Contoh yang lain misalkan hubungan antara motivasi dan prestasi. Ya, yang lain silakan. Komparasi misalkan apa? Perbandingan antara eh, misalkan saya dulu pernah meneliti perbandingan nilai antara mahasiswa yang dari pondok dan yang dari umum. Nah, itu nilai apa terserah, itu mau bandingkan nilai apa, mau nilai bahasa Arabnya, mau nilai nahwunya, mau nilai takbirnya sembarang ya, itu tuh juga boleh itu. Ya, 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 silakan, ayo. Saya minta ada dua contoh, dua-dua, korelasi dua, komparasi dua. Silakan. Ayo, siapa yang mau jawab? Mahasiswa silakan. Tidak harus benar, kan kita di sini belajar. Belajar kan bisa salah, ya kan? Ayo, coba ini coba. Dwi Cahya, coba ayo kalau masih connect Dwi Cahya silakan. Atau ini, Nah, Ustaz. ayo silakan coba. Sembarang masuk kayak sore contoh konai. Dari sini Masih nanti mikir-mikir, idenya Ustaz. mungkin muncul. Dipikir-pikir. Iya, gampang masuk kayak iso. Tak harus bener, kan kita belajar. Apa Andi Irfan mungkin? Al Hazni. Ayo, ya wes, ya wes. Tak lanjutkan dulu ya kuliahnya ya. Saya Merah, lanjutkan Ustaz. dulu. Nah, tadi kita sudah membahas masalah variabel bebas dan variabel terikat ya. Untuk berikut ini akan saya bahas tentang subjek penelitian, objek penelitian ya, gitu ya. Apa itu subjek penelitian atau objek penelitian? Ya. Gini. Jadi misalkan judulnya adalah penggunaan gadget, intensitas penggunaan gadget pada mahasiswa semester 5. Gitu kan tadi kan judulnya kan. Nah, berarti kita lihat di sini subjek penelitiannya adalah siapa yang akan kita tuju.
Ya, subjek penelitian itu adalah siapa yang akan kita jadikan sumber penelitian. Siapa? Ya, anak semester 5. Ya, Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Pada tahun pelajaran sekian. Nah, itu jadi sebagai subjek penelitian. Jadi misalkan antum sedang meneliti anak SMP, ya, ingin melihat maharatul qiraahnya, kemampuan membacanya, akan antum lihat apakah dia memiliki kemampuan baca yang bagus. Anak apa? SMP. Nah, berarti subjek penelitian adalah siswa SMP. Ya, gitu ya. Itu namanya subjek penelitian. Kemudian ada yang disebut dengan objek penelitian. Objek penelitiannya apa? Yaitu sesuatu yang akan kita ambil. Sesuatu yang akan kita dapatkan, ingin kita dapatkan dari subjek. Ya. Jadi kita akan dapatkan apa dari anak semester 5 tadi itu? Kita ingin ambil apa? Yaitu data tentang intensitas penggunaan gadgetnya dan juga data tentang prestasi belajarnya. Ya. Jadi objek penelitian itu berarti adalah apa yang akan kita dapat dari subjek penelitian tadi itu. Yang kita ingin ambil apa? Oh, yaitu datanya. Nah, itu yang dikatakan sebagai objek penelitian. Jadi subjek penelitian itu adalah sumber datanya, orang yang dimaksud. Ya. Objeknya adalah data yang ingin kita dapatkan ya dari mereka. Ya. Data yang ingin kita dapatkan dari subjek itu namanya objek penelitian. Jadi objek penelitian itu sama seperti variabel tadi ya. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Terus nanti ada istilah instrumen penelitian. Ya, instrumen penelitian itu alatnya, ya, alat untuk kita mengadakan penelitian. Kalau tadi itu alatnya apa coba? Alat yang tadi yang kita gunakan untuk mengambil data dari semester 5 itu namanya alatnya apa? Instrumennya. Coba, ayo, jawab yuk. Ayo, silakan. Apa Gulam? Gulam Alim atau ini Fitradi, Fitrada. Apa yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Halo? Kok diem-diem baik? Nah, Ustaz. Ayo gimana? Gak ada yang mau jawab. Iya lah, nggak boleh takut. Oh kita belajar salah gak apa-apa. Nanti kan kita jadi bisa. Oh ini semua kita apa belajarnya. Iya katanya sampai itu kalau di radio Al Iman tuh ya. Iya di radio Al Iman itu kan kadang pagi-pagi itu kan dulu saya sering apa? Innal insana lam yulad aliman ya kan. Kalau orang langsung pinter tidak ada ya kan harus belajar dulu. Saya pun dulu juga niru sama aja. Saya kan niru. Tidak ada yang tidak niru. Pokoknya sing ditulis sing bener ae. Ya. Asalkan itu yang baik, yang benar. Ayo, apa yang dimaksud dengan instrumen? Artinya instrumen itu apa? Artinya instrumen. Mungkin masih ingat. Alat. Alat, betul. Alat. Insyaallah. Itu Alat artinya alat. mengambil data penelitian. Nah, alat untuk mengambil data penelitian benar. Instrumen adalah alat untuk mengambil data penelitian. Dalam bahasa ini ya, dalam bahasa kita lah ya. Dalam bahasa teknik, instrumen itu juga alat ya, dalam bahasa teknik. Alat untuk apa? Ya untuk apa? Misalkan untuk mengecat, untuk mengebor, atau untuk mungkin mengangkat itu juga instrumen. Ya. Dalam hal ini dalam pembahasan kita yang dimaksud dengan instrumen adalah alat untuk mengambil data penelitian. Apa alatnya? Apa instrumennya? Yang kita gunakan untuk mengambil data tentang intensitas penggunaan HP pada mahasiswa. Apa tadi nama instrumennya? Kuesioner. Kuesioner, Mas Allah. Ya, namanya kuesioner. Berupa serangkaian butir pertanyaan. Mau 20, 30, 40, 50 pertanyaan, ya boleh. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin bagus karena nanti gini, dari hasil jawaban mahasiswa semester 5 tadi itu, tidak semuanya valid. Ya, tidak semuanya valid, maka akan kita adakan validasi. Ya, ada yang nggak valid, kita eliminasi, kita nggak pakai.
Jadi misalkan dari 50 butir soal tadi yang nggak valid cuma 2, ya alhamdulillah ya masih ada 48 yang valid. Kalau yang nggak valid 10, ya masih ada 40 yang valid. Nah, seperti itu ya. Oke, oke. Ya, ini sudah pukul 2 ya. Gini, mahasiswa, sekilas inilah gambaran perkuliahan kita ya. Jadi misalkan nanti antum dalam perjalanan perkuliahan ada yang mungkin belum saya sampaikan, silakan antum bertanya ya. Jadi gambarannya nanti ketika kita skripsi, pertama kita buat judul ya. Kemudian setelah itu kita akan mengisi bab demi bab, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Yang paling sulit bab 1, idenya di situ ya. Bab 2 itu mudah ya, yaitu tentang teori-teori, landasan teori atau studi pustaka. Bab 3 itu agak sulit ya, bagaimana mekanisme penelitian itu digambarkan di bab 3. Bahwa penelitian ini adalah tentang penelitian kuantitatif, maka menggunakan model inferensial, cara mengambil datanya sekian, apa subjeknya ini, objeknya ini, instrumennya ini, kemudian akan ditabulasi datanya dalam bentuk ini, digunakan rumus ini. Itu bab 3. Bab 4-nya bab 4-nya pengambilan data dan analisa. Ya. Bab 4-nya pengambilan data dan analisa. Itu hasil antum mengambil data dari semester 5 tadi itu, mahasiswa semester 5 tadi, antum tampakkan di situ. Namanya ini, ya hasilnya ini, namanya ini, hasil kuesioner ini. Nah, itu bab 4. Dan sampai pada perhitungan statistiknya menggunakan rumus statistik korelasi atau komparasi. Selesai, di endingnya ketemu nilai akhirnya. Itulah sudah 90% ya, penelitian kita sudah selesai. Bab 5-nya tinggal penalti ya, tinggal tendangan penalti digolkan aja. Ya, sudah selesai, tinggal maju skripsi. Ya, jadi nanti kita akan banyak membahas di bab berapa tadi? Kita akan banyak membahas di bab ke-4 ya. 4 sama 5. Tentang 5 itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. 5 itu cuma antum kesimpulan saja, kalimat tok. Bab 5 itu. Bab 5 itu cuma kalimat kesimpulannya secara signifikan ada hubungan yang gitu. Gitu aja. Ada hubungan yang erat atau apa gitu aja. Ya, jadi bab 4 nanti banyak kita gunakan, yaitu tentang bagaimana kita membuat kuesioner dan bagaimana kita menyampaikannya dalam bentuk tabulasi sampai pada kita masukkan ke rumus ya, baik komparasi ataupun korelasi. Ya. Kemudian teknis-teknisnya insya Allah kita berikan dalam perjalanan perkuliahan ya, bisa gunakan. Insya Allah saya akan gunakan Excel setiap kali pertemuan biar gampang, biar mudah diterima, dan insya Allah akan kita rekam supaya apa itu nanti ada yang terlewatkan atau penjelasan saya yang kurang dipahami nanti bisa ditanyakan kembali ya, dilihat di hasil perkuliahannya itu nanti bisa ditanyakan kembali di mana kekurangan-kekurangan penjelasannya atau apanya gitu, silahkan ya. Saya tidak belum tentu sempurna ya cara menjelaskan, ada yang kurang-kurang, silahkan ditanyakan. Ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanyakan, insya Allah untuk sesi ini saya sudahi, saya akhiri ya. Sebentar dulu, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Ustadz. Ya, betul. Ya, betul. Ada rekomendasi dari antum nggak untuk masalah buku ajar atau buku pegangan bagi mahasiswa? Oh iya, Nah, Ustadz, bukunya yaitu atau PDF-nya ya, Ustadz. saya kemarin nggak gunakan PDF, saya gunakan ini Anas Sudiono. Gini tapi ya, Afwan ya, dari stay itu kita diberi buku pegangan karangannya Profesor Anas Sudiono, namanya Statistik Pendidikan. Insya Allah teman-teman banyak yang punya. Tetapi pada kenyataannya, pada pembelajarannya, ini apa? Lebih efektif mendengarkan ini perkuliahan, mendengarkan karena di perkuliahan itu
saya banyak menjelaskan teknisnya, praktisnya, menghitung statistik seperti ini. Kalau di Anas Sudiono banyak kata-katanya, kemudian berisi penyelesaian rumus-rumus matematika yang saya rasa itu sulit kalau tidak dijelaskan. Sulit misalkan kita membaca sendiri gitu ya, aktif membaca gitu ya. Itu kalau tidak anak yang senang matematika itu agak sulit untuk menerimanya. Jadi kayaknya silahkan punya ya. Saya tidak mewajibkan punya karena harganya sekitar 30, ada yang bilang 30. Paling tidak kalau antum punya, itu antum jadikan referensi nanti kalau skripsi. Ini saya punya bukunya. Rumusnya korelasi halaman sekian, ya. Untuk komparasi halaman sekian. Jadi untuk referensi. Ya, jadi kalau punya insya Allah tidak apa-apa untuk referensi. Tapi saya tidak mengharuskan karena pada kenyataannya faktanya lebih banyak dibantu dengan ini penjelasan perkuliahan. Waktu di kuliah itu saya berikan tahapan-tahapannya, langkah demi langkahnya. Ya, gitu ya. Ada sesuatu yang kurang paham, istilah-istilah yang kurang paham, misalkan apa itu means, apa itu deviasi, apa itu degrees of freedom. Nah, itu silakan cari di bukunya di Anas Sudiono. Ya. Jadi peranan buku Anas Sudiono itu untuk perkuliahan saya itu apa ya kurang ada ya saya gunakan halaman sekian gitu. Tapi kalau di apa dengan banyaknya kata-katanya itu loh yang saya yakin tuh nggak mungkin dibaca sama teman-teman. Banyak kata-kata yang kurang kurang iya kalau di apa apalagi kan ini kan kita kan antum kan bukan mahasiswa statistik gitu loh. Kan kita kan menggunakan statistik ini hanya untuk keperluan skripsi gitu kan. Nah, Ustaz. Iya, ya apa ya? Boleh silakan pakai. Kalau antum preferensinya ya tadi itu. Buku Anas Sudiono, Profesor Anas Sudiono. Insya Allah nanti saya cari di internet banyak. Kalau di Surabaya katanya pakai online itu cepat. Ya 30-an lah pakai online itu datang sendiri 30 cepat. Kalau punya temen ya kakak-kakak itu pinjam aja. Kalau deket-deket situ lah ya. Kalau nggak jauh deket ya. Pinjam kirimkan. Nah, atau minta kirimkan alamatnya sini nih. Kan ongkos kirim kan tidak mahal daripada beli bukunya. Iya kan? Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Iya ya gitu ya. Ya silakan. Ya saya tidak oh ya tidak menganjurkan enggak karena nanti bacanya juga susah. Antum kuliah antum lu pakai. Antum banyak harus antum baca. Sementara kalau bukan Nasruddin tebel, kapan antum bacanya gitu loh. Saya pikir gitu loh. Sementara kuliahnya kan banyak, harus ini gitu loh. Ya kan? Jadi mending praktisnya saja. Gitu loh. Masalah istilah-istilah di statistik banyak, di Google banyak gitu loh. Ya gitu ya. Apa nih ya? Apa ini saya itu berarti enggak apa ya? Enggak menganjurkan. Apa begitu? Kesannya seperti itu ya. Sakno gitu loh. Sakneman gitu. Gimana? Terserah antum. Mengikuti aja, Ustaz. Iya, mending ini kuliah ini insya Allah saser ya. Mana istilah yang tidak paham, tanyakan. Nanti saya berikan. Nanti tapi tetap saya jadikan referensi. Anas Sudiono halaman sekian, buka halaman Sudiono halaman sekian gitu loh. Saya jadikan referensi. Artinya kalau misalkan antum memiliki, nggak apa-apa. Iya, antum miliki kalau ada ada rezeki silakan. Kalau ada temen kakak kelas enak, tinggal dikirimkan aja, dipaketkan gitu. Biar Soalnya nanti nggak agak beli-beli. susah juga, Ustaz, kalau mau catat-catat kita. Iya, insya Allah nggak mencatat kok ya. Insya Allah tidak mencatat, insya Allah. Enggak, ini nggak mencatat. Saya pakai video aja nanti. Setiap kuliah, insya Allah di-share lagi ke video, insya Allah. Oh, nah, Ustaz. Iya, Nah, Ustaz. iya, gitu ya. Ya, Apa nih ya? Ustaz. Iya, wes. Ini saya mau ngecek absennya. Kok pas ada yang belum di anu ini. Tak cek lagi ya. Tadi ada yang keluar, Ustaz. Keluar Ini nggak apa-apa. Kalau keluar nggak apa-apa. 2, 3. Iya nggak apa-apa. Mungkin ada keperluan ya kita nggak tahu mungkin. Mungkin di notifikasi ada mungkin. Saya belum baca itu. Cek sama cek jelas ya. Muhammad Farhan belum muncul.
Hadir Ustaz. Adar, Hadir. alhamdulillah. Nah, ini tak cek sih. Muhammad Farhan hadir. Bentar tak ceknya dulu. Kemudian Gozi. Gozi ada Gozi? Enggak, belum datang ya, belum datang. Harun? Ar-Rasyid? Harun Ar-Rasyid ya Ustadzin Ustaz. Izin. Izin Ustaz. Kalau izin tulis apa ya? Izin ya. Izin ini ada. Terus izin ada. Ini ada centangnya juga. Izin. Nah Ustaz. Izin. Kemudian Ilham Dani. Mungkin ada yang tahu? Ilham dan kurang Ilham tahu. Dani. Nggak hadir Ustaz. Nggak ada. Mufid. Mufid Renov. Nggak ada. Nggak ada. Sudah selesai. Sudah. Yang lainnya datang semua. Alhamdulillah. Datang sudah. Itu ya. Afan ya. Ya, insya Allah Senin depan siapkan ininya, Excel-nya. Excel-nya di. Kenapa? Kalau nggak pakai Excel, pakai ini. Apa itu jenenge? Spreadsheet. Tapi waktu kuliah ya nggak mungkin ya. Waktu kuliah kan lebih banyak mendengar ya. Itu aja ya. Kuliah kan banyak mendengar. Jadi nanti dilihat kembali waktu di-share videonya, baru antum bisa mencoba. Baru antum bisa nanti mempraktekkan ya. Siapkan Excel-nya, nanti bisa praktekkan. Tapi waktu kuliahnya kayaknya kita lebih banyak mencoba untuk memperhatikan jangan sampai ada yang kelewatan. Kurang jelas, nanti antum tanyakan. Ini kurang begini, tanyakan kepada waktu kuliah nanti. Iya. Bentar, ini kok ada yang mau masuk ini? Siapa ini? Sebentar, siapa ini? Siapa masuk ini? Dwi Cahya. Dwi Cahya kan sudah tadinya. Bentar. Kan sudah. Sebentar. Katanya keluar sendiri dia Ustaz di menit 14. Iya, itu karena apa ya? Karena alatnya ya atau karena jaringannya ya? Jaringannya kayaknya. Jaringannya. Yang- Udah dikatakan hadir kok, udah hadir kok ini. Sudah hadir kok. Udah, jadi yang nggak hadir ini Mufid. Nah, sama itu udah Ilham. masuk ya? Kenapa? Udah masuk di Cahaya. Iya, sudah saya masukkan tadi. Kozi, jadi yang lainnya hadir semua. Udah, enggak apa-apa, wis. Alhamdulillah, nanti yang nggak datang mungkin masih berhalangan atau bagaimana kita berikan uzur ya, semoga diberi kemudahan. Sebelum kita tutup ya, udah nggak ada yang tanya lagi. Buku tadi itu nanti saya beritahukan gambarnya, banyak gambarnya di internet banyak. Mau caranya gimana terserah, saya tidak menuntut ya, tidak ada tuntutan. Kemudian model tugas ini yang mungkin saya juga bingung ya. Cara mengirim tugasnya ini yang bingung karena di Sevima di Sklut ini nggak ada fasilitasnya untuk kirim. Jadi kirim foto aja kalau gitu ya, foto gambar gitu ya. Nah, Ustaz. Iya, mau tugas itu kan untuk apa? Ini membantu nilainya ya biar bagus, insya Allah ya. Ya, terus Nah, Ustaz. semoga manfaat, semoga tidak ada kendala untuk ke depan minggu ke depan, insya Allah. Amin. Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Jazakallah Ya. khairan. Waalaikumsalam.